Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum yang diolah secara profesional dan independen. Kali ini kita akan membahas tentang sengketa tanah dan warisan. Sengketa tanah muncul salah satunya disebabkan oleh warisan. Sebab warisan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk uang, namun juga tanah atau lahan. Tanah inilah yang sering diperebutkan oleh para ahli waris dikarenakan mempunyai nilai objek yang begitu tinggi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan harga tanah. Sengketa tanah juga yang ditanyakan oleh salah satu penonton sekaligus penggemar Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, di mana inti dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Tanah letter C atas nama bapak saya. Kemudian paman dan bibi mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik kakek saya, sehingga paman dan bibi meminta bagian warisan atas tanah tersebut dengan dasar bahwa letter C tersebut adalah milik kakek saya. Demikian Bapak Joko atas pertanyaan dari Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Untuk itu kepada narasumber kami persilahkan. Oke, Mas Bagas, kita bertemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum setelah sebulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan karena ini masih di bulan Syawal, kami mewakili dari keluarga besar Adi Fajos mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekurangan ketika kami menyampaikan pesan atau penjelasan terkait dengan materi hukum. Selanjutnya, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, terkait dengan ulasan perkara tersebut, maka ada dua hal yang terkait, yaitu yang pertama terkait dengan status kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik itu apa saja. Yaitu yang pertama girik, kemudian yang kedua letter C, ketiga pedok D, dan keempat surat keterangan tanah yang biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat terkait dengan kepemilikan tanah. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan eigendom verbonding. Nah, karena uraian kita adalah terkait dengan juga objek warisan, maka kita akan ulas apa yang disebut dengan pewaris, ahli waris, dan warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak. Selanjutnya, pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Selanjutnya, apa itu pengertian warisan? Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Jadi yang namanya warisan belum tentu itu sebuah aset, bisa juga itu sebuah hutang. Sesuai dengan tema kita, kepada Bapak Joko Sutarto SH mohon dikupas juga bagaimana menyelesaikan sengketa tanah warisan. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, mohon untuk dikupas. Nah, selanjutnya kita lebih pertajam lagi Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum terkait dengan pertanyaan yang sudah Mas Bagas berikan pengantar, maka kami jawab sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada orang lain atau bahkan badan hukum, misalkan PT, CV, yang mengklaim atau mengaku memiliki lahan harus memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut. Ingat ada gium, siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Selanjutnya, yang kedua, bukti kepemilikan yang terkait dengan sengketa waris
harus didahului adanya legal standing dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, atau setidak-tidaknya ada surat keterangan waris. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa pengalihan hak atas tanah selain proses jual beli juga dapat dilakukan melalui proses hibah, wasiat, atau wakaf. Namun, kesemuanya itu harus dilakukan melalui akta otentik dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Yang keempat, lakukan mediasi. Permasalahan sengketa waris lebih baik atau lebih cepat dilakukan melalui jalan perdamaian atau mediasi. Karena damai itu indah. Sampaikan bahwa kasihan pewaris yang sudah meninggal dunia harus dibawa-bawa pada urusan dunia. Pandangan kami, kasus sengketa tanah warisan lewat mediasi lebih cepat dan lebih baik. Namun itu semua, bila tidak dapat ditempuh secara damai atau mediasi, maka upaya yang terakhir yaitu melalui gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Bila yang bersengketa beragama Islam, maka gugatannya ke pengadilan agama. Sedangkan bila yang berperkara terkait dengan waris adalah non-muslim, maka gugatannya ditujukan kepada pengadilan negeri. Demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi sobat ngeteh ngebahas tentang hukum. Terima kasih penjelasannya Bapak Joko Sutarto. Terima kasih yang sudah komen, share, and subscribe. Sebelum kami tutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Sengketa waris akan selalu ada sepanjang masih ada orang yang serakah. Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.